Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'la rijali fil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim min al-fawatim wa barakatihim fid dini wa dunya al-akhirah wa ja'aluna min husnihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويغفرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى أخي بشرها إبراهيم البجري ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kitman ya? Mang kitman udah? Qauluhu wa jaizu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwih. Yang berikutnya setelah bicara yang wajib bagi para nabi dan rasul, kemudian yang mustahil, maka lanjut pada perkara yang jaiz bagi para nabi dan rasul, yaitu boleh saja pada hak mereka apa-apa dari sebagian sifat-sifat
kemanusiaan, yang mana sifat itu tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan mereka, seperti sakit. Sakit juga diantara sifatnya manusia. Maka sakit juga boleh terjadi pada diri para nabi dan rasul, tapi sakit yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Begitupun sifat-sifat yang lainnya dari bangsa manusia yang lain. Seperti apa? Sifat bangsa manusia yang lain selain sakit apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Sifat bangsa manusia selain sakit apa? Cocok mana? Lu suka tidur, suka makan gitu ya? Lu suka mabok? Minum, bekerja, lagi kawin, wah, cocoknya. Qaluhu ma huwa minal a'rad. Perkataan musannif menggunakan lafaz a'rad. A'rad itu sesuatu yang baru datang atau yang didatangkan kepada para rasul, disebut namanya a'rad. A'rad itu lebih khusus daripada sifat. Secara umum namanya sifat, secara khusus kalau bagi makhluk disebut a'rad. Kalau sifat umum pada makhluk boleh, pada Allah boleh. Kalau a'rad khusus kepada makhluk. Maka perkataan musannif menggunakan lafaz a'rad, kharaja bihadzal qayyid sifatul uluhiyah. Maka keluar dari batasan ini yaitu sifat-sifat ketuhanan. Jadi yang dimaksud dengan adanya sifat a'rad berarti tidak memasukkan sifat ketuhanan. Maka mustahil para nabi itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Lafaz ini ditunjukkan oleh musannif dengan menggunakan kalimat apa? Al-a'rad. Fala tajuzu alaihim, maka tidak boleh sifat-sifat ketuhanan itu ada pada dirinya para rasul. Khilafan liman adallahumullahu ta'ala fi ja'lihim sayyidina Isa ilahan. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang yang dijelekkan oleh Allah, yang disesatkan oleh Allah, yang mana mereka menjadikan Sayyidina Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan.
Jadi ada tuh yang menganggap Nabi punya sifat ketuhanan. Siapa? Kayak orang-orang Nasoro yang menganggap Nabi Isa punya sifat ketuhanan, bisa menghidupkan orang mati. Dianggap bisa menghidupkan orang mati itu sifat ketuhanan. Padahal apa saja yang namanya mukjizat itu bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa, dan sifat melakukan yang luar biasa itu bukan berarti memiliki sifat ketuhanan. Kayak Nabi membelah rembulan, dibakar tidak hangus, disembelih tidak terpotong, membelah lautan. Ini semua bentuk mukjizat lah. Bentuk mukjizat yang demikian bukan berarti terus jadinya memiliki sifat ketuhanan, tapi itu adalah sebuah mukjizat yang diletakkan oleh Allah pada tangannya para nabi dan rasul. Maka orang-orang Nasrani ini salah menganggap ketika Nabi Isa menampakkan mukjizatnya, malah justru dianggap sebagai anak Tuhan, dianggap memiliki sifat ketuhanan. Kalau anaknya manusia namanya apa? Manusia. Anaknya monyet, monyet. Kalau anaknya Tuhan, ya Tuhan gitu. Maka karena Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan, berarti mereka menganggap Nabi Isa punya sebagian sifat-sifat ketuhanan. Maka mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama khasatun sifatul uluhiyah fi hadzal qayyid li'anna al-a'rad khasatun bi sifatil hawadis. Adapun mengeluarkan sifat ketuhanan dengan qayyidnya a'rad, karena a'rad ini sifat yang khusus bagi hawadis. Siapa lagi orang-orang yang menganggap Nabi punya sifat ketuhanan? Kayak orang-orang Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sebagian orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Apa kehebatannya Uzair? Uzair ini bisa menghafalkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang belum ada orang yang bisa menghafalkannya. Uzair bisa menghafalkannya dan bisa menerjemahkannya dalam bahasa yang lain. Maka dianggap orang Yahudi ini mesti bukan manusia, karena semua manusia nggak bisa menghafalkan kitab Taurat. Maka dianggap Uzair adalah anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Sama, artinya menganggap mukjizat itu sebagai sifat ketuhanan. Arti kelebihan atau ada hal yang luar biasa pada mereka itu dianggap itu sebagian dari sifat ketuhanan. Ini pemahaman yang melenceng, arti pikiran yang melenceng. Padahal itu semua adalah perkara yang jaiz. Allah boleh saja menjadikan sifat-sifat itu pada mereka. Artinya semua sifat-sifat yang ada pada manusia itu bukanlah sifat-sifat ketuhanan. Menghafal ini sifat manusia. Bisa menghidupkan dengan menyentuh itu sifatnya manusia. Bagaimana menyentuh kok sifat ketuhanan?
Nabi Musa dengan tongkatnya apa? Mengetok-ngetok laut, tanah terbelah, lautan terbelah, sifatnya manusia. Artinya semua itu bukanlah bagian dari sifat-sifat ketuhanan. Mereka salah dianggap itu semua menjadi sifat ketuhanan. Qauluhu al-basyariyah, al-a'rad al-basyariyah. Maka basyariyah ay muta'alliqatun bil basyar. Yang disebut basyariyah itu adalah yang berta'alluq atau yang berkaitan hubungannya dengan basyar. Apa basyar itu? Wahum albanu Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Semua anak keturunan Nabi Adam disebut namanya basyar. Sumu bidzalika, dinamakan basyar itu libudui basyariyatihim ya zahirul jilid, dengan tampak jelas kulitnya. Artinya kulitnya, ada rambut yang ada pada si kulit itu enggak sampai menutupi kulitnya. Kalau hewan kan ketika dia berambut maka rambut itu menutupi kulitnya. Nah, disebut basyar, kulit badannya itu nampak. Ini semua anak keturunan Nabi Adam itu orang yang disebut, yang digambarkan dengan seseorang yang nampak kulit yang ada pada badannya. Wa wadhahirul jil wa kharaja bihadzal qayyid al-a'rad muta'alliqatun bil malaikah. Maka menetapkan sifat-sifat kemanusiaan ini, sifat kemanusiaan mengeluarkan daripada sifat-sifat yang berhubungan dengan sifatnya para malaikat. Jadi Nabi itu dikatakan a'rad al-basyariyah. A'radnya mengeluarkan dari sifat ketuhanan, basyariyahnya mengeluarkan sifat malaikat. Jadi mereka tidak termasuk dari sifat-sifat bangsa malaikat. Enggak ada sifat malaikat pada Nabi, enggak ada. Sifat malaikat itu apa diantaranya sifat malaikat? Tidak makan, tidak tidur, tidak minum, apalagi tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak mati. Itu sifatnya malaikat. Maka sifat-sifat ini bukan termasuk sifat-sifat basyariyah. Kalau sifat basyariyah itu adalah sifat kemanusiaan. Fala tajuzu alaihim, maka tidak boleh pada dirinya para rasul bersifat malaikat. Khilafan li jahlatil Arab, berbeda dengan kebodohannya orang-orang Arab, fi za'mihim, yang menganggap mereka itu annar rasula yakunu muttasifan bisifatil malaikah. Bahwa yang namanya rasul itu ya harus bersifat dengan sifat malaikat. Fala ya'kulu wala yashrabu, maka mereka itu yang nggak akan kawin, nggak akan makan, nggak akan minum. Ada nabi kok makan minum, ya bukan nabi berarti, gitu loh. Ini penolakannya orang-orang Arab ketika melihat Nabi Muhammad ngaku sebagai nabi tapi masih makan dan minum, gitu loh. Maka mereka menolak, tidak menerima kenabian Nabi Muhammad karena adanya makan dan minum. Anda Nabi kok nggak makan nggak minum, maka orang-orang Arab akan menerima sebagai seorang Nabi.
Jadi mereka disebut ketidaktahuan mereka dengan sifat-sifat kenabian. Padahal orang-orang Arab ini nggak pernah sekalipun kedatangan seorang nabi. Makanya mereka nggak ngerti nabi itu harus bagaimana. Beda dengan orang-orang Bani Israel yang setiap waktu mereka kedatangan nabi. Orang Israel itu kedatangan nabi itu udah kayak orang Jawa ngelihat orang Arab maksudnya. Tahu Habib nih. Ini Habib nih. Tahu bedanya gitu loh. Karena nabi yang datang ke Bani Israel itu jumlahnya udah ribuan orang. Sedangkan orang Arab nggak pernah satu pun kedatangan seorang nabi. Hingga mereka nggak tahu nabi itu harusnya bagaimana. Maka dengan kebodohan mereka menganggap masa sih utusan Tuhan kok masih makan dan minum gitu. Harusnya ya utusan Tuhan ya malaikat yang bisa terbang turun gitu loh. Dia nggak makan, dia nggak minum. Masa utusan Tuhan kok masih jalan-jalan ke pasar, kawin? Mana Tuhan kok begitu gitu loh. Ini kebodohannya orang-orang Arab karena nggak pernah tahu adanya sifat-sifat nggak pernah melihatnya para rasul di kalangan orang-orang Arab. Wa tawassalu bidzalika ila nafi risalati sallallahu alaihi wasallam kama hakahu Allah taala anhum fi qaulihi wa qalu ma hadzal rasula ya'kulu ta'am wa yamshu fil aswaq al-ayah. Maka dari kebodohan ini mereka juga bertawasul dengan sifat-sifat kemalaikatan tersebut sampai menafikan sifat-sifat risalah yang ada pada seorang rasul sebagaimana mereka telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata mereka orang-orang Arab, mengapa rasul itu kok memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Harusnya nggak begitu dong. Rasul kok masih makan, jalan-jalan ke pasar, kawin, suka sama perempuan. Mana ada rasul begitu? Ini penolakan orang-orang Arab karena melihat keadaannya Rasul dianggap sebagaimana keadaannya bangsa manusia yang biasa. Harusnya Rasul ya keadaannya luar biasa. Luar biasa yang dianggap orang-orang Arab harusnya tidak punya sifat manusia. Luar biasa yang kita anggap bukan yang begitu. Sifat manusia ya ada pada mereka, hanya saja sifat kemanusiaannya berbeda dengan sifat manusia yang biasa. Dan kekhususannya mereka diberikan mukjizat. Terus sifat-sifat bangsa manusia itu kalau allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang mana sifat-sifat itu bukanlah sifat-sifat yang sampai menurunkan derajat kemuliaan para nabi dan rasul. Apa diantaranya? Ay munazalahum al-murtafi'atun, yang mana sifat-sifat yang ada pada mereka itu adalah menunjukkan ketinggian derajatnya mereka. Wa kharaja bihadzal qayyid ala arad basyariyah allati tuaddi ila naqsin fi maratibihim. Maka keluar dari sifat-sifat yang mulia ini adalah sifat-sifat bangsa manusia yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kal umuril mukhallatun bil muru'ah. Seperti apa?
sifat-sifat yang mengurangi kehormatan mereka, sifat-sifat yang mengurangi kemuliaan mereka. Artinya dengan sifat-sifat itu mereka jadi sesuatu yang enggak terhormat lah, enggak jadi nampak kemuliaannya, enggak jadi nampak ketinggian derajatnya. Maka sifat-sifat yang seperti itu tidak akan ada pada dirinya para nabi dan rasul. Wa adamis salamah an kulli ma yanfirru, dan tidak adanya sifat-sifat yang sampai membuat mereka itu dijauhi oleh manusia. Artinya kalau ada sifat kok yang ada pada para rasul membuat rasul itu dijauhi manusia, maka sifat itu namanya sifat yang rendah. Kayak sifat yang enggak mulia itu apa? Kita apa lagi? Itu dijauhi oleh manusia. Kalau sakit yang sampai menjijikkan itu sesuatu yang membuat mereka dijauhi oleh manusia. Tapi kalau yang menghilangkan kehormatannya seperti pincang, ayan, Nabi kok tiba-tiba ayan, step, apalagi, bolong, ada presiden bisa ngomong, hilang kemuliaannya maksudnya. Terus cadel, L. Itu sifat-sifat yang ada. Makanya banyak riwayat-riwayat yang kemudian menceritakan para nabi ini mempunyai sifat-sifat tersebut. Dalam hikayat-hikayat yang kamu sering baca yang tersebar ini banyak. Dalam cerita itu menceritakan ada nabi yang cadel, ada nabi yang buta, ada nabi yang punya sifat-sifat yang rendah. Maka kamu nggak boleh menerima semua dari sifat-sifat tersebut. Itu sifat yang tidak selamat dari yang mengurangi yang bisa merusak kemuliaannya. Ada lagi sifat yang membuat mereka itu dijauhi oleh manusia, kayak tadi sakit yang menjijikkan, kurap, apalagi kolera, terus lepra. Lepra itu apa? Lepra itu enggak sakit, awalnya merah, lama-lama menghitam, terus rontok tuh jarinya, copot jarinya. Kusta. Itu penyakit yang orang kalau kena penyakit itu harus dikarantina, maksudnya orang-orang itu gitu loh. Di karantina itu nggak boleh orang lain ketemu. Berarti kan ketika para nabi punya sifat itu, punya penyakit itu, dia nggak bisa lagi untuk berdakwah, nggak bisa lagi untuk tabligh kepada manusia. Maka nggak mungkin nabi punya sifat-sifat tersebut. An kullin man ma yanfiru wa kullu ma yakhullu bi hikayatin
bi'itsatihim wa ya ada usyara'i, maka yang demikian itu yang merusak hikmah kepengutusan mereka. Jadi diutusnya para rasul dengan sifat-sifat itu jadi hilang gitu loh, nggak lagi nampak kerasulannya. Kenapa? Harus dikarantina, harus dijauhi dari manusia. Berarti hikmah kepengutusan rasul sebagai contoh, sebagai orang yang menyampaikan berita, hilang sifat-sifat itu gitu. Maka nggak mungkin sifat-sifat yang seperti itu terjadi pada dirinya para rasul. Kayak yang terjadi pada Nabi Isa. Orang-orang yang tertipu ketika Nabi Isa disalib, itu orang yang disalib itu mirip sama Nabi Isa. Hingga orang-orang Nasoro menganggap itu betul-betul Nabi Isa. Ketidakmungkinannya di mana? Di mana? Kalau yang disalib itu Nabi Isa direndahkan, ditelanjangi, itu hilang kemuliaannya, hilang keutamaannya, hilang, diseret-seret. Banyak nabi yang mati, banyak nabi mati syahid, banyak. Nabi Yahya meninggal dipenggal, Nabi Zakaria, tapi nggak terhina gitu loh. Artinya ketika mereka mati dalam keadaan mulia, nggak mati terseret, mati dihina, mati disalib, digantung. Ini kematian mereka jadi kematian yang hina gitu, nggak mungkin terjadi pada para rasul. Artinya andai orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel tahu tentang kemuliaannya para rasul, mereka akan tahu ini nggak mungkin nabi. Karena mereka nggak sampai menjangkau itu, hanya melihat kemiripan wajahnya dianggap ini betul-betul seorang nabi. Waya ada usyariah. Apa hikmah pengutusan para nabi dan rasul? Yaitu menyampaikan syariah. Wa qabulul ummah, dan menerima umat. Menyampaikan syariah dan harus bergaul dengan umat. Wa dakhala fi dzalika al-aqlu ala thoriq, dan masuk dalam perkara ini yaitu hilangnya kemuliaan, hilangnya keutamaannya al-aqlu ala thoriq, yaitu yang mengurangi derajat kemuliaan mereka, seperti makan di jalan. Makan di jalan itu bukan makan sambil jalan, bukan. Maksudnya ngewarung loh. Nongkrong di warteg, warkop ya. Asal masih jalan, berhenti, lapar gua, makan dulu di warung. Nggak ada, tapi begitu nggak ada. Artinya itu menampakkan tidak terhormat gitu. Wong zamannya Gus Dur jadi presiden, itu kalau lagi naik mobil presiden berhenti minta ke warung, sama pas pamres nggak boleh, Gus jangan, Gus malu, Gus gitu loh. Presiden saja hilang kemuliaannya gitu dengan makan di pinggir jalan, makan di warung gitu loh. Tapi kan yang namanya titahnya presiden ini sudah nggak bisa dilarang, nggak bisa, terserah saya. Ente itu anak buah saya apa saya anak buah itu? Turun.
atau nanti guru ziarah masuk ke makom ini, masuk makom ini. Kalau presiden kan punya protokoler semua, harus ada runtutannya, penjagaannya rapi. Maka begitupun seorang nabi juga punya kemuliaan yang ada pada mereka, hingga mereka itu tidak sampai kurang kemuliaannya. Wal khurfatun dani'ah, terus melakukan pekerjaan yang hina. Artinya pekerjaan yang itu punya mata pencaharian atau pekerjaan yang rendah, kerjaannya hina gitu. Kalau semua para nabi atau rata-rata para nabi itu semuanya peternak, penggembala. Mengembala kambing itu butuh keahlian. Coba ente dikasih kambing 10 suruh giring bareng, coba bisa nggak? Biar teratur jalan bareng kambingnya gitu. Nah, kalau nggak satu ke sono, satu ke sono, satu. Bisa. Coba besok praktek. Mata pencaharian yang hina itu bukan bertani, bersawah, peternak, itu bukan hina gitu loh. Karena para nabi terdahulu semuanya begitu. Nabi Adam petani, karena yang pertama mengajarkan ilmu itu kepada anak-anaknya Nabi Adam, cara menanam, cara menernak, cara menjahit. Ini bukan pekerjaan yang hina gitu. Kerjaan hina itu kayak maling, mucikari, itu pekerjaan yang hina namanya. Kalau masih pekerjaan yang menunjukkan pedagang, ini bukan pekerjaan hina. Dia beli barang dijual lagi, dia beternak, dia bertani, ini bukan pekerjaan hina. Jangan dianggap petani itu orang yang hina, pedagang orang yang hina, bukan. Terus wa adamu kamalil akal, tidak sempurna akalnya. Akalnya nggak sempurna. Akal nggak sempurna itu bagaimana? Tell me itu kalau mikir loadingnya lama gitu, telat mikir. Wa adamu kamal akli wa zaka wal fatanah wa quwwatir ra'yi wa dana al aba, tidak punya kecerdasan akal, nggak ada kepandaiannya, terus tidak punya kepandaian, nggak punya ketajaman dalam pikiran, nggak bisa melihat kondisi, oh ini kondisinya nggak pas nih, oh ini orang datang ini mau protes, oh ini orang datang ini mau, nggak tahu ketajamannya. Orang yang tajam pikirnya akan tahu kondisi sesuatu, oh ini kondisinya genting, ini kondisinya lagi baik, ini kondisinya bahaya, tahu akan kondisi gitu. Makanya orang yang nggak punya tajam pikiran itu kadang salah bersikap. Orang lagi kematian, dia bawa rebana nyanyi.
itu situasinya nggak pas, maksudnya nggak tahu momen yang pas nih apa yang harus dikerjakan. Orang yang punya ketajaman pikiran akan tahu orang datang, oh ini maksudnya begini, cara bicara sama orang, cara apa namanya menyusun strategi perang, cara bicara sama orang-orang negara lain. Ini orang yang punya ketajaman pikiran, punya kecerdasan, punya kepandaian, bisa mengatur masyarakat. Maka Nabi ketika pertama datang ke kota Madinah, yang pertama dikerjakan apa? Menyatukan semua penduduknya. Orang asing baru datang ke kota Madinah, semua dikumpulkan, Yahudi, orang-orang Arab yang perang-perang, yang berantem-berantem, kumpul semua, bikin perjanjian damai. Ini sebuah langkah yang istimewa, makanya hal ini kemudian sampai diabadikan, ditiru oleh tiap-tiap kepala negara ketika mereka itu menjadi kepala negara, mereka mendatangi negara sebelah-sebelah untuk ngajak damai, tentram. Artinya ketika dia mimpin itu nggak terganggu, nggak ada permasalahan, nggak ada konflik. Ketika ada konflik dari luar akan saling mendukung. Perlunya kecerdasan, kepandaian, terus kekuatan pikiran. Terus wadanail aba, tidak punya bapak yang hina, bapaknya kafir, bapaknya pembuat patung, bapaknya seorang pemabuk, bapaknya seorang mucikari, bapaknya pezina, nggak ada begitu, nggak ada. Bapaknya para nabi semuanya orang-orang yang mulia. Wa ahral ummahat, dan juga ibunya yang berzina, nggak ada. Makanya tuduhan kepada ibunya Nabi Isa, orang Yahudi menuduh ibu Nabi Isa itu berzina. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang melahirkan tanpa bapaknya, nggak punya suami, nggak punya kok melahirkan, maka dianggap seorang pezina. Padahal nggak mungkin ibu seorang nabi itu seorang pezina, nggak ada. Pezina itu bisa jadi begini, ketika perkawinannya nggak sah, maka berarti hubungan mereka jadi perzinaan. Jadi semua perkawinan bapaknya para nabi itu perkawinan seperti orang Islam, sah gitu loh. Ada walinya, ada saksinya. Semua perkawinan bapak nabi semuanya begitu. Kalau ada mengatakan bapak Nabi Ibrahim orang kafir, ini penghinaan kepada seorang nabi. Bapaknya seorang nabi pembuat patung, bapaknya nabi atau ibunya nabi seorang pezina. Ini hal-hal yang menunjukkan kehinaan bagi para nabi. Yang terakhir ini lagi viral apa? Nabi pengangguran, ada? Lagi viral itu. Nabi pengangguran kawin sama janda kaya. Ini koplak, otaknya koplak gitu. Ada nabi kok pengangguran? Mana pernah nabi nganggur? Nggak ada. Nabi sejak kecil udah punya usaha, sejak kecil sudah beraktivitas. Nggak ada nabi nganggur, nggak ada. Ini bentuk penghinaan kepada seorang nabi, seorang rasul. Artinya ketika Nabi itu kawin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dianggap Nabi kawin tanpa punya bekal apa-apa. Padahal ketika Nabi kawin sama Siti Khadijah itu lamarannya nggak sedikit, miliaran kalau diuangkan dengan uang sekarang. Artinya hitungan pemuda berusia 25 tahun bisa melamar seorang wanita dengan uang miliaran di zaman sekarang. Itu termasuk orang kismin apa? Coba tanya pemuda sekarang yang kerjanya pegawai negeri, kerjanya anak lurah, kalau ngelamar perempuan berapa paling banyak? Tanya coba, ada nggak miliaran lamarannya?
Nabi melamar dengan puluhan onta, perhiasan. Onta dihitung harga sekarang aja berapa? Satu onta. Ini kali aja ontanya berapa. Ketika Nabi melamar Siti Khadijah, bagaimana kok dianggap sebagai seorang pengangguran? Terus wa ahlal ummahat wa ghaldatun, kemudian punya sikap yang kasar, wal fadhadah, kemudian perangainya buruk. Ini juga bukan sifatnya Nabi. Nabi kok sifatnya kasar sama orang, dikit-dikit mukul, dikit-dikit menghardik, dikit-dikit mencaci. Enggak ada Nabi begitu, enggak ada. Omongannya kasar begitu enggak. Tapi omongannya halus, lemah lembut, sikapnya halus. Artinya omongannya halus, sikap fisiknya juga baik. Nabi kalau salaman sama orang, kalau diajak ngomong sama orang, nggak pernah begini, nggak pernah. Badannya semua ngadep ke sono, ngadep. Diajak ngomong lagi menghadap. Hormat sama orang yang diajak bicara, nggak pernah. Oh ya, ntar deh ke sono deh. Ini dianggap nggak terhormat orang yang diajak ngomong. Tapi ketika badannya dihadapkan langsung, dia menghormati orang itu. Ini sikap lemah lembutnya Nabi, sikap arifnya Nabi. Jadi nggak ada Nabi kok orang kasar. Tuh Nabi Musa mukulin orang, itu bukan mukulin orang, memang orang yang sedang berantem kemudian dipisah, kemudian malah ngajak berantem sama Nabi Musa. Itu beda, bukan main pukul-pukul aja, bukan. Memang di antara sosok posturnya para nabi, yang posturnya badannya kekar Nabi Musa. Artinya orang di antara nabi itu punya banyak keistimewaan fisik yang berbeda-beda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Di antara posturnya nabi yang steret, sispek, Nabi Musa memang. Tapi bukan berarti juga perangainya kasar, bukan, tetap lemah lembut, halus, ucapannya nggak kasar, nggak mudah mencaci, nggak mudah menghardik orang. Kemudian wal uyubun munfarrah, dan punya aib yang sampai mengerikan. Artinya punya cacat atau punya sakit dalam diri yang mengerikan, kal baros wal judam wa nahwu dzalik, seperti baros atau judam. Judam itu buntung, artinya cacat yang sampai orang itu nggak seneng, nggak sedep dipandang, kupingnya satu doang mulutnya, atau matanya jereng, kupingnya kecil satu, nggak sempurna lah tubuhnya. Maka ini juga membuat sesuatu yang kecacatan yang tidak mungkin ada pada dirinya para nabi dan rasul. Jadi sifat kemanusiaan yang mulia itu adalah sifat kemanusiaan yang betul-betul sifat manusia biasa. Itu tidak semuanya bisa ada pada nabi dan rasul. Adapun sifatnya rasul bisa ada pada manusia yang lain. Tapi sifat manusia yang lain nggak bisa ada pada rasul. Sampai ketika kalau kamu baca kitab Maulid tuh dikatakan ketika Nabi itu dilahirkan,
oleh para malaikat, Nabi itu dibawa, dikelilingkan ke seluruh dunia. Maka kalau nanti baca setelah Mahlul Qiyam, aina dhahabta qala bihi ilal maghrib, aina dhahabta qala bihi ilal masyriq. Siapa itu yang bawa? Yang bawa malaikat tanya, ini mau bawa kemana Nabi ini? Mau saya kelilingkan ke negeri bagian barat, bagian timur. Ngapain? Ditunjukkan ke setiap makhluk. Pernah nggak ente lihat makhluk sebegini? Kulitnya, rambutnya, matanya, semua sempurna. Maka dikatakan nggak pernah saya melihat manusia sesempurna itu. Dari semua perawakan badannya, kulitnya dipilihkan kulit yang terbaik, matanya terbaik, rambutnya terbaik. Artinya semua a'rad basyar, sifat kemanusiaannya semua adalah sesuatu yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan apa? Dalam syair-syair, seakan-akan Nabi itu tercipta dengan pilihannya sendiri. Kan orang itu sering menghayal, coba saya ini punya mata biru, coba saya ini punya kulit yang putih, coba saya ini punya rambut yang pirang atau hitam, coba saya punya badan yang keren, coba saya punya jenggot, coba saya... Kadang manusia punya pikiran begitu gitu loh. Lah Nabi ini banget sempurnanya, seakan-akan dia memilih semua sifatnya sendiri. Saking sempurna semua keadaan yang ada pada diri mereka. Kalmarodi, seperti sakit. Wa minhu al-ighma wa huwa jaizun alaihim bi khilafil junun. Perkataan musannif dengan perkataan seperti sifat kemanusiaan yang boleh terjadi yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan seperti apa? Sakit. Apa di antara sakit? Seperti al-ighma. Ighma itu pingsan. Pingsan boleh terjadi pada Nabi. Bi ghairi bi khilafil junun. Beda dengan gila. Kalau gila nggak mungkin terjadi sama mereka. Walaupun gila itu sebentar gitu loh. Beda dengan pingsan. Kalau pingsan seperti orang yang tidur, maka masih boleh terjadi pada mereka. Wasakron, mabok, ini termasuk bikhilafil sakron, tidak boleh terjadi pada mereka itu mabok. Wal khubal wa nahwi dzalik kama ulima mimma maro. Dan juga seperti lumpuh dan yang lainnya kayak apalagi ayan dan penyakit-penyakit lain yang sesuatu yang sampai menurunkan derajat kemuliaan diri mereka, ini enggak terjadi. Kalaupun sakit, apa yang boleh sakitnya? Sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, boleh terjadi sama mereka. Dan Nabi pernah mengikat kepalanya dengan kain, sakit kepalanya. Pernah sakit gigi, apalagi demam, panas, boleh terjadi. Kok Nabi sakitnya umbelen namanya, sampai anak kecil itu ada yang disebut dulu Nabi itu kecilnya ingusan. Ente kalau lihat anak kecil ingusan itu jadi anak kecil yang lucu apa nggak lucu? Maka yang begitu nggak terjadi sama Nabi gitu loh. Nabi kok sakitnya ingusan, maka itu terjaga. Nabi nggak sampai dijadikan oleh Allah punya penyakit-penyakit yang demikian. Kalaupun Nabi sakit, sakitnya sakit yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Ya, tadi pusing, demam, sakit gigi. Artinya ketika dia sakit itu orang masih bisa menjenguk, Nabi masih bisa dakwah keluar,
nggak sampai terhalang untuk kumpul sama manusia gitu loh. Jadi sakit yang seperti itulah yang terjadi pada mereka. Qauluhu wa nahwu dzalik, dan perkataan musannif dan yang lain-lainnya. Wa nahwihi, atau selain sakit. Apa itu? Kal akli wa syurbi wa naumi, seperti makan, minum, tidur, lakin bi ayunihim. Makannya Nabi juga makan yang mulia, tidak sampai makan yang haram, tidak sampai minum yang haram. Makannya terhormat. Kenapa terhormat? Nabi kalau makan, ada yang begitu makannya, ada? Remot-remot. Nabi makan terhormat. Nabi kalau makan pisang, nggak pernah dimakan pisang, nggak pernah. Potek makan. Kenapa? Sisanya bisa dikasih orang. Nggak, kalau mau nggak? Udah bekas jigong, mau kasih orang lagi. Nabi nggak ada makan begitu. Nabi kalau makan dipotek. Nah, terhormat makannya. Minum terhormat. Yang diminum halal, yang dimakan halal. Terus tidur. Kalaupun Nabi tidur, maka yang tidur dikatakan hanya matanya saja yang tidur. Artinya matanya yang terpejam, tapi hatinya tetap selalu siap menerima wahyunya Allah. Nabi kalau tidur tetap tahu apa yang terjadi gitu loh. Bukan tidur udah ngorok, ngiler, dibangunin susah. Ada begitu? Ada orangnya? Nggak ada. Nabi tidur begitu nggak ada. La biqulubihim, tidak tidur dengan hatinya. Yang tidur hanya matanya. Kayak tidur ayam lah, Mas. Gitu. Jadi kalaupun terjadi apapun, sikap. Nabi itu nggak pernah tidur dibangunin, nggak pernah. Nabi selalu bangun duluan. Nggak pernah. Bangun, nggak pernah. Pemimpin dibangunin. Pemimpin itu bangunin orang, ngatur orang, ngurus orang. Bukan. Jadi hatinya nggak pernah tertidur. Lama warada nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yunina wala tanamu qulubina. Sebagaimana diriwayat dalam hadis, kami semua golongan para nabi, sekalipun mata kami tertidur, namun hati kami tidak pernah tertidur. Semua nabi begitu. Terus apalagi? Waka khurujil mani, seperti keluarnya air mani. Nabi keluar maninya enggak? Nah, Nabi manusia ya keluar maninya, masa enggak keluar maninya? Lu kira ya keluar maninya. An-nashi'un min imtila'il awiyah masalan, tapi bukan dari mimpi yang didatangkan oleh setan, bukan. Artinya
Ketika Nabi itu mimpi, mimpinya karena penuhnya tempatnya. Kan yang namanya mani itu tiap hari produksi. Ketika tempatnya penuh, maka kamu seringkali mimpi terus keluar mani. Maka Nabi ketika tempatnya penuh juga keluar air mani, tapi tanpa dengan bermimpi. Itu kan mimpi dulu indah, nyiumin tembok, nyiumin gayung. Ente mah gayung dikasih lipstik aja cantik ente. Lu nggak percaya, ente ambil gayung kasih lipstik taruh pojok. Cewek mana? Lamin ikhtilamin nasyi' minasyaiton, tidak karena mimpi yang didatangkan oleh setan. Li'annahu la taslutu li syaiton alaihim, karena sebenarnya setan itu nggak bisa menguasai diri mereka. Jadi nggak ada setan bisa menguasai Nabi, nggak ada. Setan menguasai Nabi Adam, nipu Nabi Adam, nggak ada, itu nggak ada, kebohongan itu, gitu loh. Nabi Adam digoda setan, apalagi kok dalam sadar, dalam mimpi aja nggak bisa, apalagi dalam keadaan sadar, gitu loh. Mimpinya digoda setan nggak bisa, apalagi sadarnya. Jelas-jelas tahu kalau ini musuhnya para nabi. Wakal ju', Nabi juga lapar. Lapar juga sifat apa? Manusia. Nabi itu ya lapar. Oh, Nabi mau nggak pernah lapar. Lah kalau kira malaikat, Nabi nggak pernah lapar. Kama waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam fa fi syifa, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW di dalam kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini kitab yang menceritakan tentang apa sifat-sifatnya para Rasul, sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Asy-Syifa dikisahkan tentang bagaimana apa kejadian-kejadian atau sifat-sifat yang ada pada para nabi. Kalau kamu pengen lebih jelas mengetahui sifat-sifat ini, baca kitab Asy-Syifa. Wa ghairihi, ataupun sifat-sifat atau kitab-kitab yang lainnya. Seperti apa? Kitab apa? Yang nyeritain sejarah Nabi. Banyak tuh. Diceritakan dalam kitab-kitab tersebut annahu kana yabitu yatlu minal ju', yaitu Nabi SAW bermalam dalam keadaan sakit perut karena laparnya. Jadi Nabi itu kalau lapar perutnya diganjel pakai batu. Kalau ganjelnya satu berarti udah sehari nggak makan. Kalau ganjelnya dua udah 2 hari nggak makan. Kalau ganjelnya 3 udah 3 hari nggak makan. Sehingga sahabat tahu kalau Nabi lapar. Mana? Jalannya bunyi kreket, kreket, kreket. Batunya ketemu sama batu di sini. Pokoknya Nabi belum makan. Jadi kalau ada sahabat yang lapar, ya Rasulullah, saya udah 2 hari nggak makan. Nabi lihatin, saya 3 hari nggak makan. Jadi kan apa? Nggak pernah Nabi itu lebih ringan dari sahabat, nggak pernah. Nabi lebih mendahulukan yang lainnya dulu. Kalau yang lain belum makan, Nabi belum makan.
makan, baru Nabi yang terakhir makan. Terus wala yunafi dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abitu inda rabbi yud'imuni wa yusqini. Kata Nabi, aku bermalam di sisi Tuhanku yang memberi makan dan minum. Artinya Nabi itu seringkali kalau malam tidur dalam keadaan lapar. Li'annahu kana yahsulu lahu dzalika tarotan wala yahsul lahu tarotan ukhra. Karena beliau terkadang memperoleh makanan dan minuman itu pada saat tertentu dan tidak memperolehnya pada saat yang lainnya, maka beliau adalah orang-orang yang senantiasa bersabar karena hal tersebut. Jadi kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada makanan ya sudah, nggak ada protesnya. Mungkin Nabi kalau pagi-pagi habis sholat subuh di masjid, pulang ke rumahnya, nanya istrinya, ya istriku, ada nggak makanan? Nggak ada ya Rasulullah, aku puasa hari ini. Jadi nggak terus ribut, lu bini bagaimana sih, laki pulang nggak ada masakan, nggak ada ribut. Kalau nggak ada makanan, sudah puasa. Malam hari begitu, nggak ada makanan, tidur, nggak terus ribut. Keluar pagar, beli, nyolong sono nyolong sini, yang penting makan, beli Indomie, beli apa, enggak dipaksain. Kalau enggak ada sudah tidur. Kenapa? Yang begitu lebih menenteramkan hati, yang begitu lebih menenangkan dirinya. Terus li ajli ta'sibihi alaihi wassalatu wassalam wal undiyah fil hadits al madkurah wa wal majaziyah. Wal indiyah artinya di sisi dalam hadis tersebut adalah kalimat majaz, artinya inda Rabbi, artinya di sisi Tuhanku, itu bukan berarti apa yang sebenar, tapi hanya kalimat majaz. Maknanya Nabi tidur apa wa makna anau kana yabitu wa qalbuhu muta'alliqun bi rabbih. Artinya ketika Nabi itu tidur, hatinya terhubung dengan Tuhannya. Jadi bukan apa di sisi Tuhannya itu maknanya bersebelahan dengan Tuhannya, bukan. Nabi tidur, hatinya terhubung dengan Tuhannya. Wa mulahatun li jalalihi wa 'azamatihi, dan senantiasa tertambat kepada Tuhannya dan senantiasa memperhatikan keagungannya Allah, kebaikannya Allah, kemahaannya Allah. Au annahu kana yabitu fi kanafillah wa khifdihi, atau dikatakan maknanya bahwa beliau dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidur itu, tidurnya Nabi dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna qauluhu yut'imuni wa yaskini ayut
ayu'tini quwwatat ta'am wasyarab au yut'imuni wa yaskini minat ta'amil jannah wa syarabiha. Atau maknanya bahwa Allah yut'imuni memberiku makan wa yaskini mengenyangkan aku, ya ini maknanya Allah memberiku kekuatan seperti orang yang makan dan orang yang minum, atau memberiku makan dan minum dari makanan-makanan surga atau minuman surga. Ini makanya kadang ulama khilaf, berarti Nabi itu kalau begitu nggak pernah lapar. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan penjagaan untuk Nabi. Jadi penjagaan Nabi akan selalu dijaga dengan diberikan makanan surga, minuman surga. Nggak pernah akan merasa lapar. Nggak begitu, maknanya Nabi itu nggak pernah kelaparan, gitu loh. Orang yang kelaparan itu sakitnya apa? Ini kalau lihat di orang-orang Afrika yang kelaparan, sakitnya apa? Hah? Busung, lapar. Nabi nggak begitu maksudnya loh. Nggak pernah saking kelaparan sampai busungan gitu maksudnya. Artinya ketika terjadi lapar, ya Nabi lapar, tapi nggak sampai Nabi kelaparan. Allah menjadikan penjagaan, ada rezekinya yang datang gitu loh, yang sampai membuat Nabi terselesaikan masalah lapar. Karena Nabi itu nggak seperti mukjizat Nabi Isa. Kalau mukjizat Nabi Isa bisa mendatangkan makanan dari langit. Nabi Isa ketika dengan murid-muridnya ketika nggak ada makanan, ya Allah datangkanlah makanan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah datangkanlah untuk kami hidangan dari surga. Nabi nggak begitu mukjizatnya, tapi Nabi lebih memilih kalau ada makanan yang sedikit dipegang oleh Nabi, makanannya berkah untuk semua orang. Ketika jalan nih rombongan, udah bekalnya habis semua, ada satu orang Nabi, saya masih punya makanan nih sedikit, dibuka di kantongnya, ada kurma 2 biji. Oh ya sudah, yang pengen siapa? Diambil. Lagi, diambil. Lagi, sampai semua makan gitu loh. Dan yang di sini nggak berkurang. Makanya pernah Sayyidina Anas yang pernah punya tas tempatnya kurma, setelah dipegang Nabi dibagikan, tas itu dikembalikan ke Sayyidina Anas, dan Anas nggak pernah mengisinya lagi, terus makan dari situ. Kalau makan tinggal ambil. Sampai anak-anaknya terus. Kemudian sampai tas itu hilang di maling, colong orang. Begitupun Nabi ketika peperangan, Nabi lagi menggali parit dalam keadaan lapar, sahabatnya lapar semua. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, tadi istriku ngomong di rumah ada kambing kecil, barusan dipotong sama kami punya gandum sedikit untuk bikin roti ya Rasulullah, paling ya untuk 3-4 orang ya Rasulullah. Nanti kalau setelah selesai kerjaan ke rumah saya harus mampir ya Rasulullah, istri saya udah masak. Rasul berdiri, semuanya diundang makan ke rumahnya fulan. Kata fulan reduk, ya Rasulullah 3 orang aja ya Rasulullah, kok banyak. Pulang dia terus ngomong sama harimnya, Rasulullah ngundang semua sahabat. Kata istrinya, ente udah gila Pak, ini kambing kecil cuma 1, yang ngundang ente bukan Rasul. Oh kalau yang ngundang Rasul aman, nggak apa-apa. Itu datang Nabi ngomong, pokoknya nanti ente masak, jangan dibuka masakannya sebelum saya datang. Ketika Rasul datang, Rasul masuk ke rumahnya disiapin, dibuka oleh Rasul, masuk sahabat 10 centongin sama Nabi, makan. Datang lagi centongin makan, sampai semuanya makan semua. Nasinya itu nggak berkurang. Maka Nabi bisanya bagiin untuk para wanita, anak-anak semua Madinah makan semua dengan nasi segitu juga. Itu mukjizatnya Nabi begitu. Jadi Nabi nggak nyaingin Nabi Isa. Kalau Nabi nyaingin Nabi Isa, ya bisa aja Allah turunin makanan dari surga. Tapi Nabi nggak mau nyaingin Nabi Isa. Nabi punya
mukjizat yang khusus, yaitu keberkahan dari apa yang dipegang oleh Nabi. Air ya begitu. Kalau air dipegang Nabi, udah semuanya wudhu tanpa ada habisnya, airnya ngucur terus tanpa ada habisnya. Itu yang disebut Nabi itu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh perkara jaiz yang harus kita pahami dari sifatnya para nabi-nabi dan para rasul. Jadi mereka tidak ada pada diri mereka sifat-sifat ketuhanan dan tidak ada pada mereka sifat malaikat. Yang ada sifat manusia, tapi sifat manusia yang menunjukkan kemuliaannya atau keagungannya. Tidak sampai sifat manusia itu menurunkan derajat kemuliaannya. Wallahu a'lam. Lanjutnya kita akan membahas, selesai wajib, mustahil, jaiz, lanjut kepada dalil. Akan membahas dalil dari tiap-tiap sifat yang ada pada para nabi dan rasul. Dari mulai sifat sidik, tabligh, amanah, dan jaiz, nanti apa dalilnya satu per satu. Wallahu a'lam. Bila hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرافنا إلى لظى إشرافنا فاتوب تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طنس صحبي حمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.